Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan e-commerce kita. Yang pertama ada saya Fikri Muhammad Rizky. Saya Rahma Yulia Putri. Saya Umi Latifah. Saya Muhammad Reza Fauzan. Saya Muhammad Fahri Azam. Langsung aja ke selanjutnya. Mungkin dijelaskan oleh Ama. Untuk materi yang pertama yaitu perkembangan e-commerce dan bisnis informasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai potensi-potensi yang ada pada perkembangan e-commerce, perkembangan jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia. Jadi sampai saat ini pengguna internet di seluruh dunia terus meningkat. Peningkatan pengguna internet juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan survei data survei APJI 2017 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 143 juta jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia. Kemudian di perbandingan, jika dilakukan perbandingan antara jumlah pengguna internet di Indonesia dengan negara-negara tetangga, maka jumlah pengguna internet di Indonesia dapat melebihi populasi negara tetangga. Maka dari itu potensi e-commerce di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar. Kemudian untuk peluangnya sendiri berdasarkan riset yang dilakukan oleh Veritrans bersama dengan Daily Social menunjukkan bahwa market size e-commerce di Indonesia pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,6 sampai 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 0,7% dari total belanja retail Indonesia. Nah, dan market size ini baru 6,5% dari pengguna internet Indonesia yang melakukan kegiatan e-commerce di Indonesia sendiri. Maka hal ini menunjukkan bahwa market size e-commerce di Indonesia masih sangat berpeluang dan berkembang. Kemudian, definisi e-commerce sendiri yaitu merupakan transaksi komersial digital atau antara organisasi dan individu. Pengertian ini dikemukakan oleh Laudon. Kemudian kita juga dapat mendefinisikan e-commerce sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, dan juga pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Kemudian ada e-business. E-business sendiri melibatkan transaksi dan proses digital dalam perusahaan yang melibatkan sistem informasi dan kontrol perusahaan. Kemudian, apa sih bedanya e-commerce dan e-business sendiri? Perbedaan untuk e-commerce dan e-business sendiri yaitu untuk sebagian besar e-business tidak melibatkan transaksi komersial melintasi batas-batas organisasi dan nilai yang diperuntukkan. Kemudian, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada B2C e-commerce, di mana B2C e-commerce ini terjadi antara bisnis kepada konsumen. Jadi, bisnis akan menjual barangnya secara langsung kepada konsumen. Kemudian ada B2B business. B2B business sendiri yaitu business to business. B2B sendiri merupakan jenis e-commerce yang jenis e-commerce di mana sebuah bisnis akan menjual produknya ke bisnis lain. Kemudian customer to customer, di mana konsumen akan saling menjual dan atau bertransaksi satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada social e-commerce, di mana jenis e-commerce ini memanfaatkan jejaring sosial dan hubungan sosial secara online. Kemudian selanjutnya yaitu m-commerce, di mana m-commerce memanfaatkan penggunaan perangkat digital wireless untuk melakukan transaksi online. Yang terakhir ada local e-commerce. Local e-commerce sendiri yaitu adalah sebuah jenis e-commerce yang fokus dalam melibatkan konsumen berdasarkan lokasi geografis mereka. Nah, selanjutnya
fitur-fitur unik yang dimiliki e-commerce. Yang pertama ada ubiquity. Ubiquity sendiri di mana e-commerce itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian global reach, di mana transaksi dapat dilakukan secara lintas negara. Kemudian ada information density. Information density itu berkaitan dengan jumlah dan kualitas informasi. Terus customization dan personalization, yaitu berkaitan dengan kegiatan targeting. Kemudian selanjutnya ada universal standard, di mana menggunakan standar e-commerce sendiri menggunakan standar yang universal sehingga integrasi dapat mudah dilakukan. Richness ini berkaitan dengan teknologi, di mana kita dapat menggunakan berbagai jenis seperti untuk marketing, seperti video dan lain-lain. Kemudian interactivity. Interactivity ini di mana antara penjual dan pembeli itu adanya komunikasi dua arah. Kemudian sosial teknologi, yaitu fitur komunikasi secara massal. Selanjutnya ada definisi dan model bisnis pada e-commerce dan bisnis informasi. Komponen utama model bisnis e-commerce sendiri ini ada 8, yaitu value proposition, revenue model, market opportunity, competitive environment, competitive advantage, marketing strategi, organizational development, dan management team. Apa sih yang dimaksud dengan value proposition? Jadi, value proposition dapat didefinisikan sebagai bagaimana sebuah perusahaan dapat menjual produk atau jasanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih untuk membeli produk dari perusahaan. Di sini bisa dikatakan bahwa value proposition dari Secuil Project sendiri adalah karena kami menyediakan atau menawarkan produk berupa masker 2-play dan 3-play dengan kualitas yang bagus, namun dengan harga yang cukup ekonomis. Selanjutnya ada revenue model. Untuk revenue model itu, bagaimana perusahaan menjelaskan proses mereka akan mendapatkan revenue, profit, dan pengembalian modalnya. Untuk market opportunity-nya, market opportunity merupakan peluang yang dimiliki perusahaan serta potensi pendapatan perusahaan dalam pasar yang ditempati. Artinya, di market opportunity ini kita akan melihat perusahaan ini apakah mempunyai peluang yang bagus di dalam pasarannya. Selanjutnya ada competitive environment. Competitive environment ini kita melihat pesaing langsung maupun tidak langsung yang ada dalam pasar yang sama dengan industri yang ditempati oleh perusahaan, termasuk seberapa banyak dan menguntungkan pesaing-pesaing kita ini. Untuk competitive advantage ini merupakan keunggulan perusahaan yang tidak dimiliki pesaingnya. Dapat berupa keunggulan kualitas produk dan biaya yang rendah. Selanjutnya ada marketing strategi. Marketing strategi adalah rencana yang akan dikembangkan perusahaan yang akan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memasuki pasar dan menarik pelanggan. Selanjutnya ada organizational development. Organizational development adalah proses mendefinisikan semua fungsi dalam bisnis dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan, serta merekrut dan mempekerjakan karyawan yang kuat. Yang terakhir ada manajemen tim, yaitu kelompok individu yang ditugaskan untuk mengelola pertumbuhan dan ekspansi perusahaan ke pasar. Next. Penentuan produk. Selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya akan dilakukan oleh saya, Fikri. Jadi dalam penentuan produk, kita dapat menganalisis dengan cara membandingkan dan menemukan kata kunci yang relevan menggunakan tools-tools yang sudah tersedia. Seperti yang ada di slide, untuk melakukan pencarian kata, terdapat dua tools, yaitu Google Keyword Planner. Google Keyword Planner adalah tools yang dapat digunakan untuk mencari kata kunci baru, melihat perkiraan performa daftar kata kunci atau kata kunci untuk iklan.
dan juga Woodpecker, salah satu situs yang berfungsi untuk melihat popularitas sebuah keyword. Untuk melakukan analisis pada pesaing, kita dapat menggunakan Google Search Engine dengan cara memasukkan kata kunci yang relevan terhadap produk kita dan juga menggunakan SpyFu. Ini saja akan dijelaskan oleh Azam. Selanjutnya, internet dan World Wide Web, konsep teknologi utama di balik internet. Yang pertama, pengalihan paket, TCP atau IP, Internet Protocol, dan teknologi klien atau server adalah konsep teknologi utama di belakang internet. Platform seluler telah menjadi sarana utama untuk mengakses internet. Komputasi awan mengacu pada model komputasi di mana perusahaan dan individu mendapatkan daya komputasi dan aplikasi perangkat lunak melalui internet daripada membeli perangkat keras dan perangkat lunak dan menginstalnya di komputer mereka sendiri. Protokol internet dan program utilitas seperti BGP, HTTP, SMTP, dan POP, SLL, dan TLS, FTP, Telnet, Ping, dan Tracet menyediakan sejumlah layanan internet. Selanjutnya, bagaimana fitur dan layanan internet dan web mendukung e-commerce? Yang pertama, beberapa fitur spesifik yang mendukung e-commerce termasuk alat komunikasi seperti email, aplikasi pemesanan, papan pesan online, telepon internet, konferensi video, obrolan video, dan telepreferensi, mesin pencari, dan media yang dapat diunduh dan streaming. Aplikasi dan layanan web 2.0 mencangkup jejaring sosial, blog, dan wiki. Realitas virtual, augmented reality, dan teknologi kecerdasan buatan telah mulai memasuki pasar konsumen dan menarik perhatian yang signifikan. Selanjutnya. Lalu ada security and payment. Di security sendiri itu ada key dimensionnya. Yang pertama itu integrity. Integrity dapat memastikan bahwa informasi di internet tidak diubah dengan cara apapun oleh pihak tidak berwenang. Terus yang kedua itu ada repudiation. Non-repudiation mengkonfirmasi apakah informasi yang dikirim antara kedua belah pihak telah diterima atau tidak. Terus ada authenticity. Artiannya itu setiap situs di e-commerce menggunakan keaslian sebagai alat untuk memastikan identitas orang tersebut melalui internet. Terus ada confidentiality. Ini tuh kerahasiaan mengacu pada perlindungan informasi agar tidak diakses oleh orang yang tidak berwenang di internet. Terus ada privacy. Privacy adalah ancaman utama bagi setiap transaksi online atau pengguna internet karena informasi pribadi telah terungkap dan tidak ada cara kembali untuk mengungkapkannya. Terus yang terakhir ada availability. Ketersediaan data yang berkelanjutan adalah kunci untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik di e-commerce. Terus di sini ada protect server and client. Ini tuh yang pertama tuh meningkatkan keamanan sistem operasi seperti upgrade, patch, sama menambahkan antivirus di softwarenya. Terus cara termudah dan paling murah untuk mencegah ancaman terhadap integritas sistem itu melakukan pembaruan secara terus-menerus. Terus di sebelahnya ada developing e-commerce security plan. Yang pertama itu perform a risk assessment. Lanjut aja, yang langsung ke yang itu. Developing e-commerce plan. Security plan-nya tuh pertama perform a risk assessment, yang kedua develop a security policy, yang ketiga develop implementation plan, yang keempat create a security organization, yang kelima perform a security audit. Nah, di
Sini kita masuk ke bagian payment. Payment sendiri ada 3. Pertama tuh ada alternatif online payment system. Berdasarkan nilai dengan nilai yang disimpan. Ini ada PayPal. Lanjut. Nah, yang akan menggunakan ponsel sebagai itu, di ponsel itu ada NFC, ada kalau di iPhone ada Apple Pay, ada PayPal sama Google Wallet. Terus yang ketiga digital cash and virtual currency. Ini tuh berdasarkan algoritma yang menghasilkan token unik yang dapat digunakan di dunia nyata, atau bahasa lainnya mata uang virtual seperti Bitcoin, Linden Dollars in Second Life, sama Facebook Credit. Selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai project untuk e-commerce yang akan kami jalankan. Project kami akan diberi nama yaitu Secuil Project, dan produk yang kami jual berupa masker kain. Produk yang kami tawarkan ini memiliki peluang yang sangat bagus di pasar karena saat ini masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia, wajib memakai masker sebagai salah satu protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dan juga saat ini, masker juga dapat dijadikan sebagai aksesoris pelengkap fashion. Kemudian segmentasi pasar yang kami tuju yaitu dengan aspek demografi, yaitu untuk semua kalangan, pria dan wanita dengan usia di atas 13 tahun, dan dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan segmentasinya, kami menetapkan harga jual produk sebesar 20-30 ribu. Kemudian ini media sosial yang kami gunakan berupa Instagram dengan nama secuil.project. Kemudian ada Tokopedia dengan nama Secuil Project. Kemudian juga website kami dengan nama secuilproject.com. Dalam penentuan produk kita yang kita lakukan selama praktek, yang pertama kita itu melakukan keyword planner. Keyword planner adalah tool yang mengkombinasikan seluruh fungsi yang terdapat pada Google Keyword Tool dan traffic estimator menjadi satu kesatuan. Pada tugas praktek, kami menggunakan kata kunci yang relevan dalam produk kami, yaitu masker kain. Nah, dalam masker kain sendiri kami menggunakan 10 keyword seperti yang ada pada di slide. Kami menggunakan yang pertama ada masker kain earloop, masker kain replay, masker kain to play, masker kain motif, masker kain hijab, masker kain dewasa, masker kain cowok, masker kain murah, masker kain katun, dan masker kain headloop. Yang ada di slide sekarang itu hasil dari Google Keyword Planner sendiri. Dari gambar kita dapat mengetahui average monthly search, competition, top of pipe bid, low dan high. Seperti contohnya yang pertama pada kain earloop rata-rata pencarian setiap bulannya adalah 100 sampai dengan 1000. Dengan kompetisi yang rendah, top of pipe bid low-nya seharga Rp635 dan high-nya Rp6.429. Setelah itu ada penentuan produk yang kedua, ada competitive environment. Setelah dilakukan analisis kata kunci yang relevan menggunakan keyword planner, kami memasukkan kata kunci tersebut ke dalam Google Search Engine seperti gambar di bawah. Dengan memasukkan kata kunci ke dalam Google Search Engine, kami dapat mengetahui website pesaing langsung dan tidak langsung yang melakukan bisnis di pasar yang sama.
Setelah itu, maka hasilnya akan didapatkan value proposition seperti di gambar. Seperti yang kita bisa lihat pada keyword pertama itu ada masker kain Earloop dengan average monthly search-nya 100 sampai dengan 1000 dengan kompetitor. Kompetitor di sini ialah website-website yang kurang lebih sama dengan kata kunci yang kita cari. Maka dari itu, value proposition yang kita dapatkan dari masker kain Earloop yaitu dari produk kita, salah satu produk yang kami tawarkan adalah masker kain dengan kait di telinga untuk customer yang lebih nyaman menggunakan Earloop dibandingkan dengan Headloop. Nah, karena kami menggunakan 10 kata kunci pada keyword planner, maka hasilnya juga akan mendapatkan dengan 10 kata kunci seperti yang ada di slide. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang website kami sendiri, yaitu stuilproject.com. Stuilproject.com ini kami buat dengan menggunakan penyedia hosting dari ID Cloud Host, yaitu salah satu alumni dari Telkom University juga, yang setelah membuat startup ini, penyedia hosting, dari harga dan lain sebagainya, kami mematok budget untuk HPP yaitu 187 hingga 250.000. Nah, untuk tampilannya sendiri di halaman awal, kami membuat suatu gambar, yaitu gambar master kami dan sebuah tagline "Wear Mask everywhere with Stuil Mask". Selanjutnya, nah, mengapa kami menggunakan WordPress? Karena kami sangat mudah untuk mengintegrasikan dengan cPanel, dan penyedia hosting sendiri sudah menyediakan beberapa fitur untuk kemudahan kami membuat e-commerce sendiri. Nah, dari sana kami mengintegrasikan kembali dengan software yaitu WooCommerce, penyedia e-commerce untuk kami dalam bertransaksi jual beli maupun add to cart dengan produk-produk dari kami kepada konsumen. Selanjutnya, ini tampilan shopping kami. Untuk sementara kami telah mengupload 4 produk, yaitu ada Stuil Mask Green, Stuil Mask Yellow, Stuil Mask Red, dan Stuil Mask Blue. Selanjutnya, selain itu kami juga membuat integrasi dengan beberapa payment gateway ya. Untuk di Indonesia sendiri ada beberapa, yaitu ada Midtrans, ada Sendit, dan iPayMu sendiri. Nah, kami sendiri memilih iPayMu karena kemudahan dalam pendaftarannya sendiri. Hanya cukup KTP dan NPWP. Untuk all payment ini ada beberapa seperti e-wallet, Dana, GoPay, OVO, selanjutnya ada debit dan kredit, dan bank lainnya. Selanjutnya, analisis dari page speed kami cukup baik, masih di rata-rata, yaitu sekitar 48 sampai 50. Jadi page speed insight ini untuk seberapa cepat loading dalam website kami. Selanjutnya, ini beberapa analisis dari page speed dari Google yang harus kita perbaiki ke depannya. Yaitu antara lain kurangi waktu respon server awal, hilangkan resource yang memblokir render, dan diagnostiknya yaitu pastikan teks tetap terlihat selama pemuatan font web. Nah, mungkin kami akan memperkecil font dan mengganti font juga yang dapat mempengaruhi lambatnya loading untuk membuka website kami. Ada tayangan aset statis dan hindari perantaian permintaan penting, pertahankan jumlah permintaan, elemen large content file, hindari peralihan tata letak berukuran besar. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya yaitu Google Search Console. Nah, untuk Google Search Console sendiri baru kemarin kami integrasikan dengan Search Console ini, dikarenakan baru 2 hari kemarin website kami baru selesai, dan baru beberapa hari juga kita integrasikan ke Google. Selanjutnya, nah, data yang baru terlihat yaitu dari tanggal 10 sampai hari ini
ada sekitar traffic sekitar 60 yang masuk ke website kami. Selanjutnya, nah ini saluran traffic dari tanggal 19 hingga 22 hari ini, sekitar paling besar di awal kita membuat website, mungkin karena kami sering membuka website tersebut, jadi sekitar 100 traffic. Untuk hari ini ada di sekitar 5 atau sampai 10. Selanjutnya, ini waktu ke waktu para traffic masuk ke dalam website kami. Selanjutnya, ini negara pengunjung dan penggunaan seluler dan desktop dari traffic yang masuk, dan hari-hari dan jam-jam yang masuk ke data-data kami. Selanjutnya, ini Google Optimize. Kami baru mencoba hari Senin dan masih belum valid karena beberapa data dari analitiknya sendiri belum bisa mencangkup Google Optimize ini. Selanjutnya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.